Apabila kita punya prosesor yang powerful, pasti kita harus menyandingkan dengan cooler yang powerful juga. Seperti waktu itu gue pernah nge-review Core i9 12900K, saat kita bandingkan dengan sebuah PC pre-built yang pakai prosesor yang sama, ternyata performanya bisa beda. Nah, kita hari ini mau ngebahas tentang cooling yang waktu itu gue pernah pakai untuk review beberapa prosesor Alder Lake seperti Core i9, Core i5, dan Core i3. Itu memakai sebuah cooling Sultan yang gak cuman performanya doang yang kenceng, tapi juga punya layar LCD. Dari segi packaging, kita melihat sekarang Corsair sudah membuat pembaruan terhadap font packaging mereka. Terlihat box yang sekarang didesain lebih clean dan elegan. Buat informasi kalian aja, seri cooling dengan LCD dari Corsair tersedia di 3 varian, yaitu 240mm, 360mm, dan yang paling panjang adalah review unit kita kali ini, yaitu 420mm. Saat unboxing, di sini kita mendapatkan radiator yang panjangnya kayak radiator mobil, fan Corsair ML RGB Elite 14 cm atau 140 mm 3 buah, bracket untuk ke AM4 atau Intel, 1 buah Commander Core yang akan menjadi hub semua kipasnya, dan mereka juga mengikut sertakan USB 2.0 splitter. Pemasangan all-in-one cooling ini cukup mudah. Di PC testing kita alias Corsair iQ 7000X, kita pasangnya itu di bagian atas, alias bagian atasnya ini dicopot terlebih dahulu, baru pasang radiator yang sudah dipasang fan-nya. Head pump dari LCD series ini desainnya itu cukup unik, bentuknya itu sebenarnya kotak, namun sisi-sisinya itu dibuat curve agar terlihat lebih kekinian. Tapi untuk panelnya, Corsair membuatnya itu panel sirkular dengan adanya LED lights yang ngelilingin panel. Cukup seksi sih. Dan kalau buat fan, karena fan dari all-in-one ini terbilang banyak, Corsair mengikut sertakan Commander Core yang bisa mengakomodir fan header dan RGB header mereka. Jadi nggak boros-boros amat fan header punya motherboard. Kalau misal kalian menggunakan ekosistem Corsair semua, beberapa fan yang ada di casing juga bisa dicolok ke hub ini. Hanya aja di case kita dimana sudah ada hub duluan, hubnya jadi ya tumpang tindih begini, jadi Commander Core-nya itu kebanyakan. Karena kalaupun misalnya kita hanya ingin menggunakan satu hub aja, itu fan-nya nggak cukup, jadi harus 2 hub sekaligus. Untuk menghidupkan, Commander Core ini membutuhkan satu SATA power, dan untuk koneksi ke motherboardnya mereka juga butuh USB 2.0, dimana head pumpnya juga butuh satu USB 2.0. Ini mungkin nggak akan masalah untuk sebuah motherboard yang punya 2 slot port tersebut. Tapi kalau kita ngomongin motherboard yang USB 2.0-nya itu cuma satu, mungkin itu bisa jadi masalah. Maka dari itu Corsair juga mengikut sertakan USB 2.0 splitter agar IO cooling ini hanya memakan satu USB 2.0 milik motherboard. Good job Corsair, gue suka dengan detail-detail yang kecil. Oke, jadi all-in-one-nya itu sudah masuk, sekarang kita akan masuk ke fitur-fiturnya. Yang membuat IO ini berbeda dari cooler yang lain ada di head pump-nya ini. Head pump-nya punya panel LCD IPS berukuran 2,1 inch dengan resolusi 480x480. Panel ini bisa diatur tampilannya lewat Corsair iQ software, bisa nampilin suhu hardware, atau kalau mau nampilin GIF sendiri itu juga bisa. Suhu hardware ini punya beberapa efek seperti fade fill, concentric, dan lain-lain yang membuat user itu nggak bosen sama efeknya. Panel ini juga punya kontras warna sampai 24 bit, jadi beberapa gambar yang mungkin warnanya itu pop out, itu bisa keluar banget di layar ini. Itulah kenapa layar ini kita lihat itu lebih vivid daripada NZXT Z63 yang dulu pernah kita review juga. Masuk ke fitur fan-nya, fan RGB-nya juga bisa diatur sedemikian rupa. Fan ML series dari Corsair emang cantik banget, apalagi kalau digabung dengan fan prosesor dengan ekosistem yang sama. Nah, setelah membahas tentang fitur-fiturnya, gimana dengan performanya? Gue sejauh ini udah menggunakan 4 prosesor yang berbeda dan itu Intel semua. Yang pertama ada Core i9 12900K, lalu Core i5 12600K, Core i5 lagi 12400F, dan Core i3 12100F. Mungkin kalian udah pernah nonton juga video review masing-masing prosesor tersebut karena reviewnya menggunakan cooling ini.
Suhu dari keempat prosesor ini bener-bener adem, gak ada yang peaknya itu sampai 80 derajat Celcius. Dan kalau nanya soal konsistensi performa, kita ambil yang paling kenceng aja. Konsistensi Core i9 12900K di sini bener-bener terjaga. Skornya itu nggak ada yang di bawah 10.000, begitupun dengan prosesor entry level seperti Core i5 12400F atau Core i3 12100F. Semuanya berjalan konsisten banget. Dan jadi kesimpulannya, untuk sebuah cooler di harga 4,8 juta, menurut gue Corsair udah bener, dia udah bisa memberikan sebuah cooler dengan performa yang bagus dan juga estetik yang bagus, yaitu sebuah LCD yang bisa kita modif-modif. Dan juga kalau misalnya dibilang perakitannya, menurut kita nggak terlalu banyak masalah, apalagi Corsair ini udah memberikan satu buah Commander XT yang bisa dicolokin kipas-kipas lain. Apalagi kalau misalnya memakai ekosistem serba Corsair ya, jadi fan-fan Corsair yang lain bisa dicolok ke hubnya tersebut. Paling hanyalah kalau misalnya kita udah punya controller dari casing terus ditambah sama controller ini, ya kadang-kadang controllernya itu bisa double. Dia nggak gue suka dari cooler ini paling hanyalah, jadi dia itu ada satu kabel kecil yang keluar dari LCD-nya yang membuat kita tuh susah banget buat ngerapiinnya gimana, dan akhirnya kalau misalnya dilihat secara detail dari arah luar itu kelihatan kayak ada satu kabel kecil yang kelingker-lingker. Itu menurut kita kurang estetik aja sih untuk sebuah cooler 4,8 juta ya. Harusnya kan agak lebih dibikin estetik lagi gitu. Dan untuk kalian yang mungkin, ini kan cocok banget buat Core i9. Nah, buat kalian yang mungkin, casingnya nggak ada tempat buat 360 mm nih, atau misalnya, kita cuma pakai Core i5 atau Core i7 dan nggak butuh sampai segede ini. Ya, sebenarnya Corsair juga ada yang H100i LCD, dia itu hanya sampai 240 mm dan harganya cuma 3,8 juta kalau nggak salah. Kalian bisa cek aja link di deskripsi, karena di link di deskripsi kita akan taruh kedua IO tersebut, yang ini dan yang H100i juga. Jadi kalau kalian suka dengan video kita mereview IO cooler, kalian bisa kasih kita like, share, dan subscribe. Dan yang terakhir, di sini gua Rizky, always stay safe and stay healthy.